Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gilang Verto bersama saya Gilang. Dan saat ini kita berada di episode 2 tentang penanganan cedera dan mungkin cedera pada olahraga tenis, khususnya untuk pemula, bersama dengan Dr. Hayan. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan pengajar di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga ternyata baru tahu nih di episode 2 ini kalau beliau adalah dokter dari salah satu klub besar yang ada di Surabaya, yaitu Persebaya Surabaya. Oh. Betul ya, Dok? Iya. Betul kan, Dok? Iya. Oke. Saya barusan cek di Google. Enggak sih. Oke, hari ini kita akan bahas masalah cedera bahu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin rotator cuff, apa? Rotator cuff syndrome, rotator cuff injury, bisa itu sih. Tapi ya shoulder injury lah, banyak. Shoulder injury ya. Penghuninya banyak di sini. Penghuninya? Iya, banyak. Benar. Untuk rotator cuff strain sendiri, untuk shoulder sendiri, itu bagian tubuh mana sih biasanya yang dampak nih sama cedera itu? Di depan kah atau di belakang kah atau di putar kah? Nah, seperti saya bilang tadi, penghuninya bahu itu banyak sekali. Jadi ada kapsul, ada sendinya sendiri. Jadi sendinya itu ada mangkoknya dan kepalanya. Tulang ini ada ligamen. Nah, ototnya pun ada banyak yang bermain di sini. Nah, salah satu grup otot yang penting untuk bekerja di sini adalah rotator cuff. Jadi dia tuh kumpulan otot ada 4. Jadi satu di depan namanya subscapula, terus belakang ada supraspinatus, infraspinatus, sama subscapularis. Nah, itu fungsinya dia itu adalah memastikan si kepalanya tulang kita ini tetap masuk ke dalam mangkoknya itu. Nah, jadi karena nature-nya gerakan tenis itu kan melempar lengan sejauh mungkin, maka dia bekerja keras untuk nahan supaya dia nggak mencotot gitu. Nggak lepas ya? Nggak lepas ya? Ya Allah, bahasa Jawa. Nggak lepas ya. Dibantu dengan struktur-struktur lainnya. Cuma dia memang salah satu grup otot yang paling sering cedera. Di tenis ya, Dok ya? Di tenis atau di olahraga lainnya? Terutama di olahraga yang menggunakan lengan. Jadi sebelum lempar lembing. Ya, lempar lembing, baseball, basket, itu banyak ya. Oke, berarti kemarin, Dok, saya ingat sesuatu terkait dengan serve. Waktu saya serve, ini agak langsung kram gitu. Oke. Itu beneran rotator strain atau ada hal lain, Dok? Kalau misalnya keluhannya kram gitu ya, nggak mesti rotator cuff muscles-nya, tapi bisa juga otot-otot yang lainnya. Jadi ada, saya sebutin satu-satu, deltoid. Nggak usah. Ini orang ini kita awam. Mari kita belajar bersama. Iya. Nanti diajarin 3 SKS. Nggak selesai satu semester. Cuma memang dia salah satu otot yang paling cepat, bukan paling cepat ya, yang mungkin paling rentan untuk bermasalah karena memang penggunaannya terus menerus. Jadi kan dia fungsinya itu ya selalu memastikan nempel gitu. Jadi untuk semua gerakan dia akan selalu berkontraksi. Sementara kalau otot-otot yang lain itu nyalanya hanya pada saat gerakan-gerakan tertentu. Jadi contohnya kalau gerakannya ke depan begini, maka otot dada yang nempel. Sementara kalau yang lagi mau cock back itu yang otot belakang. Tapi dalam setiap gerakan itu si rotator cuff itu yang bagian berusaha megangi terus gitu, supaya nggak lepas gitu. I see. Mencotot. Untuk gerakannya sendiri, kalau yang paling sering terkena berarti serve sama yang pukulan forehand. Sebenarnya nggak eksklusif, tetapi memang beban kerja yang diberikan oleh badan kita waktu serve itu kan besar sekali. Apalagi kalau sudah bisa serve ya. Kalau masih belum bisa kan gini doang gitu ya. Tapi ketika serve itu kan kita berusaha menghasilkan gaya sebesar-besarnya. Jadi bisa dibayangkan ini kalau misalnya nggak ada yang megangin si tulang lengan kita, ya lepas ke sana gitu. Jadi dia kerjanya besar gitu. Kemudian hampir 80% pukulan yang kita lakukan itu kan forehand. Jadi ya beban kerjanya pada saat forehand itu juga besar. Seandainya kita bersikeras saya cuma mau backhand terus ya, backhand itu juga bisa bikin. Tapi yang enggak ya. Backhand saya ada forehand. Backhand saya adalah forehand, betul.
Semua teman-teman mungkin kebanyakan yang pemula mungkin banyak yang pakai forehand juga, mungkin banyak yang bakalan cedera ya, seperti ini ya dok ya. Saya harap sih enggak ya. Ya. Saya harap sih enggak. Kita balik ke gejala awal dok. Ya. Gejala awal dari strain ini, misalnya kayak yang di bahu ini, kayak gimana sih dok gejala awalnya? Ya, jadi rotator cuff, mungkin kita sebutnya sebagai rotator cuff syndrome. Sindrom itu jadi kumpulan gejala yang diakibatkan oleh masalah pada apa gitu. Nah, ini jadi masalah yang sering ditimbulkan oleh problem pada rotator cuff itu satu, terutama waktu kita ngangkat lengan begini itu rasa nyeri gitu ya. Terus waktu gerakan begini sakit. Terus waktu kita mau preparation gini ini sakit waktu gerakan mukul ya. Sakit semua nggak main dong berarti. Iya. Ya, biasanya terus aku libur dulu ya. Jadi memang rasanya itu sama sih seperti yang episode kemarin. Jadi rasanya linu gitu, seperti nyeri tumpul bisa, atau bisa nyeri yang menusuk kalau misalnya memang lukanya itu sampai menimbulkan robek pada tendon ototnya, bisa rasanya seperti itu. Dan kalau misalnya juga menimbulkan peradangan pada bantalan ototnya, itu bisa juga lagi diem aja nih kok rasanya nggak nyaman ya. Terus dipakai tidur di sisi yang sakit itu kok sakit ya. Jadi gejalanya bisa seperti itu. Dan itu rasa sakitnya nanti rasanya sebagai gambaran dok, rasa sakitnya itu akan menjalar atau akan jadi bisa saja hanya di sini, bisa juga kerasanya kok nggak nyamannya dari sini sampai sini. Bisa seperti itu. Sampai. Tapi bisa sembuh total nggak sih dok? Dan berapa lama biasanya? Penyakit ini bisa sembuh? Kalau misalnya ditangani dengan baik, harapan saya sih tergantung juga ya dengan seberapa besar kerusakan yang terjadi dan ini otot apa gitu ya. Jadi kan bisa dari ototnya, otot yang mana, seberapa besar kerusakannya yang terjadi, robekannya gitu ya. Dan apakah ada pembengkakan dari bantalan otot, dan apakah ada masalah pada koordinasi otot bahunya. Tapi umumnya yang kalau misalnya ditangani dengan baik, akan selesai dalam waktu 6 minggu. 6 minggu? 6 minggu. Tapi itu bukan berarti 6 minggu itu ya diem aja gitu, enggak. Jadi ada penanganan yang harus terstruktur. Dan kalau misalnya sampai butuh operasi itu ya mungkin bisa lebih lama lagi, 4 bulan. Gitu. Ini ada butuh operasi biasanya? Kadang-kadang. Itu. Jadi prosesnya itu memang periksa dulu ya. Nah, terus saya biasanya ya seperti yang saya kemarin lakukan, saya diagnose dulu ini sebenarnya yang bermasalah apa, lalu bentuk severity-nya, keparahannya itu kayak apa gitu. Robeknya ya saya USG, terus saya cek kira-kira masalah lain yang disebabkan oleh atau menyebabkan ini itu apa saja. Jadi kadang-kadang dan seringkali nyeri ini juga umumnya disebabkan oleh kontrol gerakan bahu yang kurang tepat gitu ya. Itu nanti itu juga harus ditangani. Nah, dan kalau misalnya memang severe sekali biasanya ya saya injeksi juga. Untuk penghilangan rasa sakit mungkin? Atau nggak cuma penghilangan rasa sakit, tetapi juga saya berikan injeksi yang tujuannya untuk memicu pemulihannya si otot itu. I see. Ya, sip. Untuk ada grade-grade-nya nggak sih biasanya dok? Kalau cedera bahu atau cedera apapun di semua tubuh kan pasti ada grade-grade-nya ya. Untuk cedera ringan kita langsung perlu ke dokter atau latihan sendiri aja cukup? Ya, jadi mungkin yang kriteria yang bisa dijadikan pegangan untuk ini perlu ke dokter atau enggak itu adalah satu, ini nyerinya seberapa berat. Jadi kalau misalnya dikasih skala 0 sampai 10 ya, di atas 4 itu udah rasanya cukup berat ya. Itu mungkin butuh dipisahkan. Jadi dinilai-nilai sendiri sih, dari 0 itu nggak sakit sama sekali, 10 itu nyeri paling berat yang bisa dirasakan, contohnya putus atau apa gitu. Bukan itu ya. Jadi kalau misalnya 4 ke atas itu yang rasanya butuh diperiksakan. Terus yang kedua, kalau misalnya sampai mengganggu kegiatan sehari-hari itu, jadi yang cuma mau ngangkat kunci aja kok sakit ya, itu mungkin sebaiknya diperiksakan gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya sudah lewat 3 hari kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, jangan ditunggu-tunggu, langsung ya, karena ya tapi kalau latihannya dok, latihan kita kan kita misalnya
cedera ringan. Hmm. Dari 0 sampai 10, 1 apa 2 deh. Itu latihan apa yang bisa kita lakukan? Atau memang ya rise kayak minggu lalu, rise not harm atau kayak gimana? Jadi kalau misalnya baru sakit ya do rise-nya itu ya. Terus misalnya sudah nggak sakit lagi, bisa dilakukan latihan. Nah ini yang saya juga perlu kasih tahu, memang cedera olahraga itu butuh latihan. Tetapi latihannya itu juga melihat-lihat. Nah amannya kalau misalnya mau melakukan latihan sendiri tanpa panduan, maka sebaiknya latihannya menunggu nyerinya sudah reda dulu. Kalau misalnya ada dokter atau fisioterapis yang bisa membantu, ya bisa dilakukan latihan pada saat masih nyeri itu bisa. Tapi kalau mau latihan sendiri, tunggu nyerinya reda dulu. Nah, latihan yang bisa dilakukan itu terutama latihan yang ditujukan untuk menguatkan otot-otot bahu. Nah, itu mulai dengan beban yang bisa dikendalikan. Jadi tujuan latihannya bukan untuk mengangkat beban yang paling berat, tetapi tujuannya adalah mengangkat dengan form yang paling bagus. Yang penting tekniknya benar dulu ya. Betul. Terus sebenarnya juga diperlukan latihan stabilitas untuk bahu, tapi mungkin untuk konsepnya agak susah dipahami, jadi perlu bantuan terapis untuk melatih itu. Selebihnya mungkin bisa peregangan juga, tapi peregangan yang dilakukan juga jangan sampai menimbulkan rasa nyeri. Jadi mungkin kalau mau latihan sendiri yang aman, tunggu sakitnya reda dulu, baru kita penguatan ya. Jadi untuk latihan itu mungkin dari Dokter Hayan sendiri mentranslate-nya adalah latihan itu untuk menguatkan otot-otot yang mungkin sudah beberapa minggu itu ditinggal ya dok, ya nggak bergerak. Kemudian untuk penguatannya sendiri kita butuh untuk mengembalikan performance lah, ibaratnya bahu kita itu 20% karena nggak itu, terus kemudian dikuatin, naikin dulu baru. Kita ke pertanyaan terakhir dok, teknik pukulan apa, atau biasanya kalau pemula itu bertanya-tanya nih, ini datang dari mana nih shoulder pain ini teknik pukulan apa yang biasanya paling berpengaruh ke shoulder strain ini dok? Sebenarnya semua pukulan ya, cuma sekali lagi sama seperti yang episode kemarin ya, karena memang yang beban paling besar yang kita taruh pada bahu itu waktu service, jadi dia memang salah satu penjahatnya untuk munculnya sakit ini, sama ya karena yang paling sering adalah forehand, ya forehand itu. Masih. Mungkin itu dulu. Untuk episode kali ini, karena pertanyaannya sudah terjawab dengan sangat mantap, termasuk dengan solusi yang ditawarkan sama Dokter Hayan juga sudah oke juga. Teman-teman kalau misalnya cedera, jangan paksakan teman-teman untuk main, karena kalau teman-teman cedera bisa berakibat fatal kalau teman-teman paksakan untuk main ya dok ya. Semua cedera kayak gitu ya dok ya. Dan tetap pemanasan dan pendinginan. Dokter Hayan adalah salah satu dokter yang selalu mengingatkan saya kalau misalnya nggak pemanasan ya bagian tubuhmu akan nggak bisa digunakan di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Gak akan selama itu mungkin dok. Enggak. Jadi tetap jangan lupa pemanasan sama pendinginan, dan selalu jalani latihan dengan benar ya, dan sesuai koridor, sama diawasi sama profesional tentunya ya dok ya. Oke, itu dulu untuk episode kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan terkait dengan penanganan cedera, mungkin saya akan bertemu Dokter Hayan lagi di lain kesempatan. Boleh komen di kolom komentar. Dan akhir kata, see ya.